calon ayah, calon ibu, ya mau papa. Nah, malam ini adalah hari pertama ya, sebenarnya hari pertama untuk Pekan Menyusui Sedunia. Dan hari ini Halo Bumil bersama dengan aku, Dr. Elizabeth Margareta, akan membawakan tema terkait menyusui atau seputar tentang ASI. Dan topiknya adalah mengenai meningkatkan berat badan bayi yang menyusui atau yang menyusu ya, yang bayi ASI. Suaranya kurang kencang, benar-benar kurang kencang, nggak kedengeran. Sebentar, aku coba cepat. Tes, aman? Suaranya gimana nih? Aman? Apakah sudah cukup jelas suaranya? Apa patah-patah atau udah cukup oke? Kalau udah cukup oke, mau aku lanjutkan. Dan perkenalan dulu kali ya, mungkin ada yang belum kenal. Aku Dr. Elizabeth Margareta, salah satu dokter laktasi atau konselor menyusui yang berpraktek di Rumah Sakit Ibu dan Anak Grand Family Pantai Indah Kapuk, yang malam ini akan membawakan topik seputar menyusui. Kita akan ngobrol-ngobrol, akan sharing, akan cerita-cerita seputar ASI. Dan topik hari ini adalah cara meningkatkan berat badan bayi ASI. Jadi buat yang masih galau-galau, emang ASI bisa gendut kah bayinya? Bisa gemoy nggak? Bisa semok nggak? Apa jangan-jangan cuma si susu yang lain-lain itu aja yang bisa bikin gemuk? Nah, kita belajar banget hari ini ya. Jadi semuanya itu akan kita kupas tuntas terkait dengan topik. Dan kalau ada yang mau bertanya, boleh banget ditaruh di kolom yang tanda tanya nih, yang kolom komentar, kolom pertanyaan, supaya bisa kelihatan ya. Takutnya tuh di bagian komen naik terus, nggak kebaca, dan nanti ada beberapa perwakilan aja pertanyaannya yang akan kita bahas. Kalau misalnya ada beberapa pertanyaan lain ya yang belum kebahas, tetap stay tune terus di Halo Bumil, terus kita bisa nanti saling kontak-kontakan dan tetap bisa terjawab juga. Ya, oke, kita akan bahas-bahas nih ya soal pertanyaan. Dan sebelum itu biasanya pasti kita akan bahas secara dasar dulu nih. Kunci utamanya seperti apa sih? Kenapa sih kok penting banget ya buat kita pertahankan atau kita perhatikan tentang berat badan bayi? Karena memang menyusui itu atau memberikan ASI itu tidak cuma sekedar memberikan makan, tapi kita juga harus memplot gitu ya. Jadi setiap kali kita habis lahiran, kita akan punya buku kontrol. Kalau waktu kita hamil, buku kontrolnya akan kehamilan kita. Dan kalau memang kita pakainya buku KIA yang warnanya pink, bukan kontrol di rumah sakit swasta, biasanya akan punya tuh buku KIA yang warna pink dari pemerintah. Itu udah lengkap dari mulai kehamilan sampai anaknya nanti usia 2 tahun gitu ya. Jadi dari mulai mamahnya hamil sampai selanjutnya anaknya lahir. Nah, di sana akan ada berbagai informasi dan juga ada berbagai lembaran yang harus diisi gitu ya ketika kita pemeriksaan kehamilan sampai pemeriksaan anak-anaknya sudah lahir tadi. So itu yang perlu diperhatikan, dan makanya kenapa banyak banget para ibu tuh yang suka galau gitu ya, para mamah yang suka galau gitu bahwa aduh anakku tuh cukup nggak ya nyusunya, cukup nggak ya dapat asupan ASINya gitu kan, apakah ini kurang gendut, apakah ini bisa terus naik terus nggak berat badannya setiap bulan. Nah itu yang perlu kita perhatikan dengan sangat baik. Oleh karena itu kita harus mengerti dulu bagaimana prinsip si ASI gitu ya. Dan yang penting banget buat kita pahami adalah ASI itu diproduksi sesuai dengan kebutuhan, dan kebutuhan ini adalah kebutuhan bayinya. Jadi bukan cuma sekedar kita memberikan ASI aja, tapi kita harus memperhatikan juga bukan cuma sekedar volumenya atau berapa banyaknya, tapi juga bagaimana konten di dalam si ASI tersebut gitu ya. Jadi baik kualitas dan juga kuantitasnya. Dan ini harus penting diperhatikan bahwa yang kita pastikan adalah kebutuhan bayinya, bukan kebutuhan kita, bukan cuma sekedar kita pompa-pompa saja, dan itu yang harus kita pahami gitu ya. Dan oleh karena itu mulai dari hamil kita harus ngerti gimana sih step by stepnya supaya nanti pas lagi mulai melahirkan, posisi menyusuinya seperti apa, pelekatannya seperti apa, karena memang harus belajar dan juga terus latihan gitu. Biasanya kalau ibu-ibu baru buat gendongnya aja tuh masih
eh, kurang nyaman, maksudnya masih kaku-kaku, masih takut-takut. Nah, hal-hal seperti itulah yang kita perlu latih supaya ketika lagi menggendong, memposisikan menyusuinya juga aman, enak, bayinya bisa menyusu dengan lahap, bisa deep latch gitu ya, latch onnya dapatnya dalam, anaknya bisa mendapatkan kebutuhan ASI-nya yang dia memang butuhkan dan bisa terserap dengan baik gitu. Oke. Nah, kita sambil bahas, sambil jawabin pertanyaan yang memang sudah masuk dulu ya, sambil berjalan. Nah, ini nih pertanyaan pertama untuk membuka, mitos atau fakta sih sebenarnya kalau ASI itu meningkatkan berat badan bayi? Ya, absolutely yes dong ya, pasti fakta bahwa ASI itu ya pasti meningkatkan berat badan bayi. Kenapa? Karena ASI itu merupakan asupan nutrisi ya, dan satu-satunya asupan nutrisi di dunia ini yang punya nilai plus, yang gak akan pernah sampai detik ini sih belum pernah dibuat sama manusia, gak akan pernah bisa dibuat oleh manusia, cuma Tuhan doang yang bisa buat nih, yakni dari segi antibody ya, antibody sel-sel hidup yang kita kenal. Biasanya anak ASI jarang sakit. Anak ASI tuh kalau sakit ASInya bisa berubah jadi obat, yang makanya saya katakan bahwa tadi ASI itu sesuai dengan kebutuhan bayinya ya, bukan mesin pompa, bukan kebutuhan mamahnya, bukan kulkas gitu. Jadi bukan ngegendutin kulkasnya nih, prinsip utamanya adalah gendutin bayinya, bukan gendutin kulkasnya. Jadi kalau misalnya dari hamil punya pemikiran bahwa aduh aku harus stok, harus memompa sekian jam sekali, itu harus dibenerin dulu mindsetnya, karena bukan itu yang kunci utamanya supaya kita bisa sukses ASI, bisa dapat nutrisi seluruhnya sesuai dengan kebutuhan bayinya, tapi benar-benar kita harus mengutamakan bayinya, bukan mesin pompanya yang kita bawa kemana-mana, tapi bayinya yang memang kita susuin, dan itu harus benar-benar dipahami ya. Jadi kalau misalnya ditanya mitos atau fakta, ya jawabannya adalah fakta, karena ASI merupakan asupan nutrisi terhadap si bayi, dimana ini kalau di 6 bulan pertama pasti ya kita bilangnya ASI eksklusif gitu ya, benar-benar eksklusif breastfeeding. Kalau di luar negeri dibilangnya eksklusif breastfeeding ya, bukan breast milk eksklusif gitu. Jadi sebenarnya lebih cocok adalah menyusui eksklusif menyusui kapanpun bayinya perlu, kapanpun bayinya mau, baik dia haus ataupun lapar, kebutuhannya dipenuhi oleh ASI atau disusuin oleh ibunya. Jadi kalau misalnya dibilang ini adalah fakta mutlak gitu ya, bahwa ASI memang membuat berat badan bayi akan naik, dan itu memang asupan nutrisinya dia. Dan yang kedua, gimana caranya nyusuin kalau kita pengen ningkatin berat badan bayi? Jadi seperti yang tadi sudah saya katakan, bahwa kita punya plot, punya ukuran ya, punya takaran, bukan takaran sih, kita punya gambaran atau guidelines gitu buat kita bisa mengetahui bagaimana atau seberapa banyak yang dibutuhkan untuk tumbuh kembangnya anak gitu, pertumbuhannya anak. Pertumbuhan itu sesuatu yang bisa diukur. Jadi which is kita mengatakan sebagai berat badannya, kemudian juga tingginya, nggak cuma sekedar berat badan saja ya. Jadi berat badan ini berpengaruh juga nanti untuk memiliki bahan dasar untuk bikin anaknya semakin tinggi atau bertumbuh, termasuk lingkaran kepalanya juga. Jadi lingkar kepala itu juga penting untuk dipahami, nggak cuma sekedar berat badannya. Nah, gimana sih cara nyusuinnya? Ini seringkali jadi kayak lingkaran setan, atau seringkali keliru gitu para mama. Kadang-kadang suka masih banyak yang dapat informasi dari tetua-tetua atau saudara atau teman gitu ya, bahwa menyusui itu katanya harus pindah kiri kanan. Nah, aku pengen tanya dulu, ada nggak yang suka dengar dok, suka dengar nggak bahwa kamu kalau nyusuin anak tuh harus pindah kiri kanan. Anaknya setiap kali netek harus kiri kanan. Nah, hal seperti ini harus dipahami dengan baik ya, bahwa benar ketika kita menyusui bayi, atau bayi sedang direct breastfeeding menyusu netek sama kita, benar kiri kanan, tapi bukan berarti dalam satu sesi langsung baru 5 menit di kiri nih ya, misalnya bayinya baru 5 menit di kiri, abis itu pindah ke 5 menit di kanan gitu. Jadi benar-benar gak cepet banget pindah-pindahnya. Hal seperti inilah yang sebenarnya kurang tepat. Kenapa? Karena ketika kita terlalu cepat memindahkan bayi dari posisi kiri ke kanan atau kanan ke kiri dengan durasi yang cukup singkat, anak akan mendapat kecenderungan for milk atau ASI yang
encer. Jadi gini, ASI itu tuh punya dua komponen, atau bukan dua komponen sih, komponennya banyak ya, tapi yang terlihat itu secara makroskopik atau yang selaras pandang kita nih, kalau kita lihat misalnya kita habis perah atau kita nampung ASI kita, biasanya dia akan terbagi menjadi dua kalau memang udah usia ASI yang matang ya, ASI matur, bukan kolostrum ya. Kalau kolostrum masih minyak-minyak atau kuning-kuning tetesan-tetesan, kemudian beralih jadi ASI peralihan dan kemudian jadi ASI matur. Si ASI matur ini yang biasa kita suka kenal atau kita kelihatannya namanya fore milk atau hind milk, which is ASI encer dan ASI kental. Dua-duanya ini penting. Seluruh kandungan ASI itu penting luar biasa ya. Jadi kalau orang dulu suka ngomong kirinya air, kanannya nasi, suka ada yang ngomong gitu. Pasti bener deh, suka ada yang denger kayak gitu. Nah, kalau misalnya dibilang ya memang benar, dua-duanya itu memiliki kandungan cairan, air, dan juga ya makanannya, ibaratnya tuh kayak makanannya. Nah, si fore milk ini yang cenderung lebih encer atau konsistensinya lebih cair, lebih bening-bening warnanya gitu ya. Dan itu sebenarnya kaya banget akan antibodi. Biasanya kalau bayinya menyusunya cuma sebentar, ya memang dia haus, dia akan mendapatkan fore milk. Dan hind milk biasanya akan keluar kurang lebih di 10-15 menitan ke atas. Jadi, kalau misalnya kita pengen bayinya berat badannya bagus, naiknya catch up-nya bagus, otomatis kita nggak boleh terlalu cepat memindahkan posisi menyusu bayi. Jadi dari kiri langsung ke kanan gitu dalam waktu 5 menit, nggak seperti itu. Tapi kita akan membuat anak puas terlebih dahulu di satu sisi. Jadi misalnya di sesi ini anaknya minta nyusu dan dia lapar, ya udah nete aja, puas-puasin dari segi posisi yang itu ya, di posisi payudara kiri misalnya. Sampai kira-kira 15 menit, 20 menit. Karena kenapa? Sebenarnya dua payudara kita itu bisa memberikan sepenuh-penuhnya kebutuhan anak. Ya, jadi sebenarnya payudara kita tuh udah dikasih ekstra tambahan ya. Jadi Tuhan tuh udah kasih kita tuh segitu luar biasanya dicukupi gitu ya. Dengan satu payudara aja tuh sebenarnya anak udah cukup banget. Satunya lagi tuh tambahan gitu ya. Jadi biasanya anak bisa akan cukup dulu dari satu payudara. Kecuali dia lagi growth spurt, lagi butuh lebih banyak pada saat dia percepatan pertumbuhan. Anak biasanya udah sampai tetenya kopong, kempot gitu ya, atau udah lembek, dari yang penuh udah lembek, baru dipindahin lagi ke kanan. Maksudnya di posisi yang satunya lagi, di sisi payudara yang satunya. Nah, hal seperti ini yang kita harus perhatikan. Jadi tidak boleh langsung buru-buru pindah supaya anak mendapatkan si hind milk tadi. Karena hind milk itu sifatnya berada di dasar kelenjar-kelenjar nih. Jadi misalnya ini payudara nih ya, di dalamnya itu banyak kelenjar-kelenjar atau ibaratnya kayak ember-ember gitulah. Si hind milk itu kan kental. Ya kental, dia itu akan ngendek ibaratnya. Jadi kalau misalnya yang encer-encernya udah ketarik, baru yang ngendek-ngendeknya ini yang akan ketarik juga di kebelakangannya. Oleh karena itu buat tuntas puaskan anak menyusu di satu posisi terlebih dahulu, baru kalau udah kurang lebih 15 menit ke atas, barulah dipindah ke kanan. Kecuali ibunya ini memang over laktasi ya. Kalau misalnya memang ASINya banyak berlimpah ruah, biasanya sampai 15 menit juga belum dapat sampai hind milk gitu ya. Biasanya kita lakukan perah-perah dulu, baru di tengah-tengah sesi itu baru diberikan pada anaknya. Itu special case ya. Tapi normally pada umumnya gitu ya, kurang lebih di 10-15 menitan itu udah mulai. Kadang ada juga yang 8 menit, ada yang 10 menit udah mulai hind milk. Jadi intinya tuh kita tidak terlalu cepat memindahkan. Nah, kalau misalnya itu ngomongin soal perpindahan, tapi untuk meningkatkan atau untuk dapat latch atau dapat ASI yang baik ini, untuk dapat lahapnya si bayi ini, kita harus mementingkan si posisi. Nah, posisi dan pelekatan itu harus tepat. Jadi kenapa penting banget belajar namanya posisi? Karena ketika anaknya tidak bisa latch on dengan dalam atau tidak deep ya, misalnya seperti ini ya, kelihatan nggak ya? Sorry kalau ketutupan tulisan. Tapi kalau anaknya itu posisinya salah dan dia cuma mencucu atau latch on-nya dangkal ya, anak bayi itu kalau netek dia seharusnya begini. Jadi sampai ke areola ya, benar-benar dapat. Kalau misalnya dia dangkal atau dia salah posisi dan cuma menoleh dan dia cuma mencucu di area puting saja, biasanya dia nggak bisa dapat deep.
Nggak bisa tuh perah sampai dalam-dalam, dan itu penting banget buat kita pahami. Oleh karena itu, pastikan bahwa anaknya telinga, bahu, pinggang satu garis lurus dan benar-benar menghadap kepada tubuh ibunya. Nah, kalau misalnya dikasih gambaran, misalnya seperti ini ya, bayinya itu benar-benar dihadapkan menghadap ke badan ibu. Jadi bukan ngadep ke atas terus kepalanya yang ditengokin gini ya. Jangan seperti itu. Jadi benar-benar dihadapkan, telinga, bahu, pinggang satu garis lurus. Dia bisa melahap dengan baik, buka mulutnya lebar. Dia latch on ke payudara ibunya ini, bukan cuma sekedar puting ke payudara ibunya dengan dalam. Dia pasti akan bisa memerah si komponen di dalam payudara si ibunya tersebut gitu ya. Nah, kita lanjut dulu untuk membahas soal ASI. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang ada di layar juga akan saya bacakan ya. Oleh karena itu, biasanya kita juga penting nih, ini pertanyaan selanjutnya yang banyak ditanya. Makanan apa dong yang diperlukan atau dianjurkan dikonsumsi oleh ibu menyusui agar berat badan bayinya meningkat? Ini penting banget buat kita juga tahu bahwa sebenarnya gini, tubuh kita ini kan bukan dispenser ya. Jadi kita nggak bisa tuh kita minum plek-plek langsung jadi ASI. Terus plek-plek apapun yang kita makan langsung jadi ASI gitu. Enggak ya, semuanya by proses. Jadi ada prosesnya, which is ada proses hormonalnya, ada proses mekanismenya, bagaimana cara produksi ASI tersebut. Kita kenal ada 2 hormon yang paling utama pada ASI. Ada hormon prolaktin atau hormon produksi, ada hormon oksitosin. Oksi ini biasanya kita bilangnya tuh kurir dan juga polisi, bagaimana proses pengeluaran atau pengantaran dari apa yang sudah diproduksi tersebut. Jadi ASI kita ini diproduksi dari pabrik susunya gitu ya, dari otak, mekanisme sampai ke kelenjar payudaranya, jadi gudang-gudangnya, kemudian keluar sampai ke area putingnya dan sampai didapat oleh customernya, which is bayi. Nah, hal ini tuh perlu diketahui banget bahwa si hormon prolaktin ini yang orang bilang ibunya harus makan yang bagus, cukup bergizi, maksudnya cukup makannya, jumlahnya, gizinya, nggak boleh diet dulu, terutama di 6 bulan pertama kelahiran, which is anaknya masih ASI eksklusif. Ibunya jangan diet dulu ya, nanti tunggu anaknya udah mulai MPASI boleh mulai ditakar-takar, atau ya intinya sebenarnya makanan ibunya ini merupakan salah satu bahan, bukan sekian banyak bahan dari apapun yang ibu masuk ke dalam tubuh itu merupakan bahan-bahan yang kemudian digunakan juga untuk memproduksi ASI. Jadi kalau seandainya ibunya kekurangan, itu pasti kan jadi buat ibunya dulu ya. Jadi buat bahan produksi ASINya juga akan lebih berkurang. Oleh karena itu ya kita harus mengerti betul bahwa kita makan dengan porsi yang sesuai ya, dengan kecukupan cairan yang sesuai untuk ibu menyusui ya. Konon kalau ibu menyusui itu kurang lebih di 3 liter dalam 1 hari, termasuk kuah-kuahan gitu ya. Jadi dicukupi. Kalau kitanya aja kurang, otomatis tubuh kita tuh akan ambil dulu semuanya buat badan mamahnya. Jadi kalau misalnya buat produksi ASINya ya pasti akan lebih berkurang lagi. Oleh karena itu kita cukupin dulu kebutuhan ibunya, apapun itu ya, baik karbohidratnya, lemaknya, proteinnya, kebutuhan serat, terkandung di dalamnya mikronutrien, baik itu kalsium, zinc, dan segala macamnya, vitamin-vitamin, itu akan dipakai di tubuh ibu, dikelola sedemikian rupa yang akan juga diambil secara hormonal, secara metabolisme untuk proses pembentukan ASI ya. Nah, dari sana kalau semuanya tercukupi, otomatis bahan baku untuk produksi ASINya juga akan tercukupi. Jadi kalau ditanya makan apa aja, ya makan semuanya yang bergizi ya, makan semuanya yang bagus-bagus, yang baik-baik, dan yang enak-enak, yang kita suka ya, yang kita memang bikin kita happy, karena ini berkaitan juga dengan si hormon kurir tadi, hormon oksitosin. Nah, kenapa saya penting buat kasih tahu ini? Karena banyak orang yang bilang gini, aduh dok, ASI saya tuh sedikit, saya harus makan apa ya? Saya udah minum makan segala macem, saya udah makan daun katuk berpanci-panci, udah minum susu almond bergentong-gentong, berliter-liter, ASI saya sedikit-sedikit aja. Nah, ini bukan cuma bermasalah maksudnya bukan hanya sekedar kita lihat dari permasalahan produksinya. Mungkin sebenarnya produksi ASINya baik, tapi apakah proses pengeluarannya sudah baik, apakah menyusukan langsung anaknya atau direct breastfeeding, atau kita hanya menggunakan mesin pompa yang kita sendiri aja belum paham betul nih bagaimana cara penggunaan pompanya, manajemennya, malah cenderung jadi stagnan. Hasil ASINya segitu-segitu aja, karena ya
rekaman ke tubuh mamahnya adalah rekaman pompa. Jadi 2 jam sekali keluarnya ya katakanlah 50 lagi, 50 lagi, 50 lagi. Padahal ketika ibunya menyusui bayinya bisa feedback balik, kasih rekaman balik ke tubuh mamanya. Oh ma, aku sekarang butuhnya 70. Oh ma, aku sekarang butuhnya 100. Oh ma, sekarang aku butuhnya 120. Itu akan ke feedback ke tubuh mamanya, jadi produksi ASI-nya ngikutin anaknya. Nah, si hormon yang bekerja ini adalah hormon oksitosin. Ketika setiap kali kenyotan bayi nih, bayinya ngenyot, ya bayinya netek, itu dari proses mekanisme itu hormon oksitosin akan rilis. Nah, kalau pakai pompa biasanya kita harus penting banget belajar ritme pompanya, kecepatan pompanya, tubuh ibunya rileks atau enggak, and so on. Dan hormon oksitosin ini yang biasa kita kenal. Ibu menyusui nggak boleh stres ya, ibu menyusui nggak boleh kecapean ya, ibu menyusui itu nggak boleh berantem sama suami, berantem sama mertua, bawaannya harus happy dan relax. Nah, kalau kita kelelahan, kita terlalu capek, salah manajemen, misalnya, aduh dikasih taunya harus pompa gitu kan, padahal sebenarnya bisa langsung nyusuin, gara-gara udah uber-uberan sama pompa, jadi lingkaran setan yang salah nih, yang keliru. Jadi sekarang pompa, setengah jam lagi baru mau istirahat, anaknya bangun. Padahal tadinya kita bisa langsung nyusuin aja. Nah, hal-hal seperti ini yang harus diputus. Kalau memang mengalami kesulitan atau kendala, kayaknya aku salah arah nih, kayaknya aku salah jalan nih, dokter ngomong kok aku banget ya dan relate nih, kayaknya ada yang keliru. Nah, coba dibenerin, mumpung tidak terlalu kebablasan, biasanya gitu ya. Jadi memompa itu bukan suatu kesalahan, bukan ya. Mompa itu bukan nggak boleh, boleh banget, disarankan, tapi manajemennya harus tepat. Jangan sampai keliru dan bikin kita jadi salah arah, jadi salah jalan. Jangan sampai kita malah mengutamakan pompanya dibandingkan bayinya gitu. Nah, ini penting. Kadang-kadang saudara kita mungkin, atau kita kenal teman kita yang lagi habis lahiran, ngeliatin dia pompa melulu. Coba ditanya, maksudnya coba dibantu, apakah mengalami kesulitan nggak, capek nggak dia gitu. Kalau misalnya perlu bantuan, segera cari bantuan gitu ya. Itu terkait dengan bagaimana meningkatkan si berat badan dari segi makanan ibunya. Jadi nggak makanan ibunya dan seluruh faktor hormonal yang berkaitan. Jadi nggak cuma kita hormon prolaktinnya juga, tapi oksitosinnya gitu ya. Nah, si berat badan bayi ini relate nih sama si produksi ASI-nya pasti. Oleh karena itu makanannya semua dicukupi, kebutuhan gizinya, jangan diet dulu, apalagi sampai kurang-kurangin makan banyak banget, jadi dikurangin gitu dikit banget supaya cepet langsing. Nanti mama ada waktunya ya mams gitu ya, ada waktunya untuk kita bisa kurangin nih diet waktunya kita nih nanti pelangsingannya ketika anaknya sudah mendapat asupan makanan misalnya MPASI gitu ya. Terus hubungan pelekatan menyusui dengan berat badan bayi ada nggak sih dok gitu kan? Gimana hubungannya? Tadi sudah saya sepil sedikit soal posisi. Ya, kenapa posisi itu penting? Karena ketika posisi menyusuinya itu tepat, anaknya itu bisa melekat. Melekat itu deket gitu ya, kayak jadi nempel sama ibunya, sama payudara ibunya, bukan puting. Jadi puting ini bukan indikator anak bisa nyusu netek atau enggak. Mau putingnya nongol, putingnya pendek, panjang, bahkan melesap sekalipun, sebenarnya bayi itu tetap bisa nyusu. Ya, dan tetap bisa netek sama mamanya asalkan kita memposisikannya dengan baik, kita ngecek juga pelekatannya dengan baik. Nah, ketika anak melekat itu posisinya udah dekat, pelekatannya dia bisa nyelangap lebar, mulut anaknya bisa lebar gitu ya, masuk ke dalam payudara, puting ibunya, payudaranya, areolanya sebagian besar, bagian bawahnya itu masuk, bukan berarti areola sebesar ini langsung masuk mulut anak, enggak ya, tapi benar-benar nyelangap lebar, bukan mencucu. Bukan seperti itu, atau tidak kita kenalin selingkuhan duluan lah ibaratnya. Nah, kalau dia melekat, dia bisa press dengan baik. Tapi kalau dia tidak melekat dengan baik ya, pelekatannya itu nggak bagus, dia cuma di ujung, dia nggak bisa perah, dia nggak bisa nyampe high milk, dia nggak bisa dapat porsi yang sesuai dengan apa yang dia butuhkan, jadi capek duluan gitu ya. Dan hal-hal seperti ini biasanya relate kalau seandainya posisi kita salah. Kalau posisi kita udah benar tapi kok pelekatannya masih nggak nyaman ya, anaknya masih kelepas, anaknya
kayaknya tetap nggak bisa dalam gitu, nggak bisa nyelangap lebar. Kita cek nih apakah kita ada penggunaan botol, apakah anaknya udah mulai bingung puting, apakah anaknya memiliki bukan kelainan, ada sesuatu yang harus diperiksa lebih lebih masuk lagi, misalnya seperti oral ties ya, apa namanya, tali pada rongga mulutnya, misalnya tali bibir, tali lidah, Jadi misalnya anaknya itu lidahnya cenderung, kalau kita kenalnya lidah pendek ya, atau lidahnya keiket yang nggak nyulur, lidahnya itu cuman ketahan, jadi tali lidahnya itu ngiket banget nih. Nah, tali lidah ini berpengaruh sekali pada saat anak melekat, dia akan pakai lidahnya ini akan perah gitu ya, akan tekan area payudara ibunya. Dengan demikian dia bisa seperti memompa atau memencet gitu ya, kayak merah supaya asinya ketekan keluar gitu. Nah, kalau itu bermasalah, biasanya pelekatannya jadi nggak bagus. Anaknya tuh kesannya kayak netek melulu, dok, neteknya lama kok, aku bisa kok netein anak lama gitu, tapi kok dia nggak gemuk-gemuk ya, aduh putingku juga sampai lecet, sampai sakit, tapi kok berat badannya nggak naik-naik ya. Nah, concern, coba diperhatikan lagi, kita boleh kontrol, boleh cek, datang ke dokter laktasi, datang ke konselor menyusui untuk dicek lebih dalam kalau memang memiliki gangguan seperti itu pada bayinya ya. Jadi pelekatan itu penting banget. Ketika posisi sudah baik, pelekatannya cukup baik, nah biasanya berat badan juga akan bagus ya. Kita bisa cek dari mulai pipisnya, air pipis, atau dia kencingnya, berapa kali dia buang air kecil dalam satu harian, di atas 1 minggu atau 6 hari ke atas. Sampai kita orang dewasa, normally 4 jam sekali harus ada proses pengeluarannya, atau kurang lebih 6 kali dalam 24 jam. Nah, ini untuk kita kurang lebih bisa mengira-ngira, oh dia cukup kok asupannya atau cairan yang masuk ke tubuh dia, atau dia nyusunya udah cukup, lumayan udah cukup kok gitu. Selain itu ya dari berat badan pas saat kontrol biasanya. Oleh karena itu kita harus memperhatikan ya soal posisi dan juga pelekatan tadi, karena dua-duanya ini saling berkaitan dan juga relate buat kita bisa lanjut memastikan bahwa apa yang dia terima itu bisa memenuhi kecukupan nutrisinya, atau asupan nutrisinya akan bagus gitu, supaya berat badannya juga naik, supaya memang dia nggak cuma ngambang doang dapetnya, seperti itu ya. Jadi itu harus diperhatikan. Kemudian ini ada pertanyaan, gimana durasi atau lama menyusu berpengaruh terhadap kenaikan berat badan bayi? Nah, seperti tadi. Jadi, selain posisi pelekatan, durasi juga sangat menentukan. Tadi saya ada katakan mengenai ASI encer dan juga ASI kental ya, atau fore milk dan hind milk. Ini untuk pada kondisi 2 minggu ke atas ya, setelah lahiran 2 minggu ke atas, setelah ASI peralihan sudah mulai ke ASI matur atau ASI matang, di mana kandungannya udah ada fore milk dan hind milk yang lumayan bisa terlihat makroskopis ya, secara kasat mata tuh bisa kelihatan ketika kita nampung gitu ya. Nah, si fore milk ini atau ASI encer ini biasanya di 5 sampai 10 menit pertama keluarnya, atau 8 menit pertama, tergantung setiap orang, depends, beda-beda. Dan kalau anaknya menyusunya cuma sebentar-sebentar, seperti yang saya katakan, oh 5 menit dia ketiduran, udah gitu ya. Kalau dia cuma haus nggak masalah, nanti ada masa-masa di mana dia lebih geragas, lebih lapar, neteknya jadi lebih dalam dan lebih lama. Nah, tapi kalau dia terus-terusan cuma 5 menit, atau dia kelepas, neteknya cuma sebentar, kita mesti pahami banget nih, kan ada masalah apa, udah mulai bingung puting karena dia udah terlalu nyaman pakai botol kah, atau yang lainnya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita udah pastikan, oh dia ketiduran terus, nah udah kita yang harus lebih proaktif. Jadi ketika dia lagi menyusu, kita pastikan bahwa anak itu menyusu, dia memang benar-benar gerak. Jadi kita bisa bangunin anaknya. Kalau dia udah mulai kayak sleepy face gitu, udah kayak ketiduran, kita bangunin, beneran masih mau nyusu atau emang udah ngantuk banget. Biasanya kalau emang dia kondisinya memang lapar dan masih mau, tapi dia ngantuk nih, kita bangunin dia masih netek. Tapi kalau seandainya dia udah puas, udah kenyang, dan memang dia kayak udah nggak mau nenen lagi, dia akan lepasin. Jadi mamahnya harus proaktif, jangan sampai ketika dia nyusu nih nempel padahal, tapi mamanya main handphone, kitanya nih sebagai mamanya sibuk yang lainnya, jadi kita nggak perhatiin dia netek beneran, nyusu beneran apa enggak. Karena kadang-kadang suka ditanya ketika lagi kontrol, anaknya neteknya gimana bu, gitu kan, netek kok, lama neteknya, tapi kok beratnya nggak naik-naik ya. Ternyata sebenarnya anaknya tuh nempel doang, jadi mentil doang. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kita pahami dengan baik. Dan soal lama atau durasi,
bukan suatu kunci utama. Biasanya kalau anak memang lapar, biasanya 15-20 menitan dia nyusunya, atau paling lama setengah jam kurang lebih ya. Kurang lebih setengah jam. Di atas setengah jam biasanya dia cuma mentil. Nah, kalau dia 15-20 menit, 25 menit, ya biasanya dia udah dapat sampai sampai high milknya. Jadi nggak cuma formilknya aja. Sama seperti tadi, nggak boleh terlalu cepat memindahkan posisi payudara. Jadi tuntaskan dulu, misalnya satu sesi ini nenen kiri nih, nanti 2 jam lagi atau 3 jam lagi dia minta lagi nenennya di kanan, puasin di kanan, begitu seterusnya, kiri kanan pindah-pindah. Kecuali lagi growth spurt, memang lebih pengen lebih cepet-cepet gitu, saya kayak lebih minta lebih banyak gitu ya. Jadi setelah ini selesai, dia lanjut lagi ke sisi yang sebelah kanan, biasanya seperti itu. Nah, kalau udah demikian, kita memastikan atau memposisikannya, kita udah tahu nih anaknya nyusunya dengan baik, posisinya baik, durasinya cukup ya, maksudnya proporsi waktunya juga tepat gitu ya. Biasanya berat badannya akan catch up bagus. Tapi satu hal yang tentang posisi, ini juga perlu dicamkan. Seringkali ketemu pasien atau seringkali saya menghadapi ibu-ibu yang dia nyusuin, posisi udah oke nih, kira-kira udah dibalik seperti ini, tapi tangannya ini kaku. Jadi tangannya ini nahan kepala anaknya, hidung anaknya ketutupan ketika lagi menyusu. Jadi ibaratnya hidungnya tutup nih ke payudara. Apa yang dilakukan mamahnya? Biasanya mamahnya akan tekan payudaranya seperti ini. Hal seperti ini sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena ketika kita neken payudara, alirannya juga akan kehambat. Karena di dalam ini tuh seperti selang ya. Kalau ada selang kita hambat seperti ini, alirannya akan seret. Beberapa anak jadi rewel, tapi beberapa anak yang memang mungkin kalem, dia biasanya kayak ya udahlah gitu, tapi dapat alirannya seret. Dan ini juga mempengaruhi bagaimana porsi yang dia dapatkan. Yang seharusnya dia bisa dapat lebih banyak, tapi karena kita tahan payudara kita karena tutupan hidungnya tadi ya, karena posisinya kita belum tepat nih, belum baik, kita gendong tapi kita tahan kepalanya, hidungnya ketutupan. Nah seperti itu, atau perutnya jauh, hidungnya nunduk nih, ketutupan. Jadi kita mesti dekatkan supaya hidungnya itu bebas. Jadi kita nggak tekan-tekan seperti ini. Kalau kita tekan-tekan, alirannya kehambat, dapatnya juga jadi seret gitu ya. Nah anaknya juga naik berat badannya juga jadi ikutan seret. Nah oleh karena itu kita penting banget buat paham tentang posisi pelekatan, terutama untuk basicnya, waktunya tadi, gimana asupan nutrisi mamahnya supaya kita bisa dapat bahan baku dasar yang proporsinya bagus buat bisa memproduksi ASI gitu ya. Jadi itu semuanya satu keseluruhan yang memang cakupannya menyeluruh gitu ya, benar-benar keseluruhannya. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, ini yang paling sering ditanyain. Jadi dok, buat bagusin kualitas ASI gitu ya, kita harus makan minum apa gitu ya. Terus ASI booster atau suplemen-suplemen tambahan apa sih yang paling bagus gitu ya. Seperti yang saya katakan, hormonal tadi, hormon prolaktin, hormon oksitosin, itu sangat harus dibalans ya. Jadi sangat menjadi apa ya, ikon utama. Dia jadi ikon utama, hormonal ini jadi ikon utama untuk proses menyusui gitu ya. Hormon prolaktin dan oksitosin sifatnya dua-duanya harus balance. Apa yang sudah diproduksi harus bisa mengalir dengan baik. Oleh karena itu dua-duanya harus dijaga sama baiknya. Jangan sampai kita mementingkan prolaktin aja tapi oksitosinnya kita lupa nih. Oksitosin itu ibarat kurir antar barang ya. Si kurir paket, baik Gosen, JNT, JNE, kurir antar aja, and so on gitu ya, nggak ngirim paketnya. Kalau dia lagi malas kerja atau dia lagi sakit, dia kecapean, yang harusnya bisa nganterin 10 paket, dia nganterin jadi cuma 2 paket. Nah, hal-hal kayak ginilah yang mesti diperhatikan juga. Terkait soal tambahan-tambahan, suplemen-suplemen, vitamin apapun, terserah, boleh apa aja. Tapi yang pasti, si hormon prolaktin itu harus dicukupi dulu kebutuhannya dari segi asupan nutrisi tadi ya. Gizi yang seimbang, gizi yang tepat, karbohidrat, lemak, protein, mineral, serat, makro-mikronutriennya itu semuanya harus dicukupi dulu kepada tubuh mamahnya ya, termasuk vitamin D. Pada ibu menyusui, vitamin D yang dianjurkan adalah sekitar 6.400. Jadi nggak boleh kekurangan juga. Kalau misalnya jemur bayi newborn, ibunya juga harus ikut jemuran. Jangan malah extend waktu tidur. Jangan udah mumpung lagi dijemur, mamanya tiduran aja, goleran dulu, biarin aja itu sama siapa yang dijemurin, nggak seperti itu. Jadi mamanya ikutan jemur juga misalnya. Nah, vitamin-vitamin, semua asupan nutrisinya dicukupi. Untuk suplemen, ASI booster, tambahan, terserah
apapun itu bisa jadi galaktogok. Jadi biasanya kita sebutnya ASI butter atau pelancar ASI, peningkat kualitas ASI, and so on. Itu biasa kita kenalnya sebenarnya galaktogok. Galaktogok itu tuh sebenarnya segala sesuatu ya, baik itu zat-zat, bahan-bahan apapun yang kita percaya, yang kita dalam hati kita tuh mempercayai, oh ini bisa nih, kayaknya aku kalau minum ini, makan ini jadi lebih banyak gitu ya. Terserah, mau dia coklat batangan, mau dia bayam, mau dia wortel, kayak apapun itu sebenarnya bisa saja jadi galaktogok. Atau biasanya kita kenal ada daun katuk lah, dari apa namanya, turun temurun, daun bangun-bangun, daun kelor, segala serba-serbi asupan nutrisi apapun itu ya, yang udah dalam bentuk kapsul, udah dalam bentuk kacang-kacangan, misalnya sayur-sayuran, itu semua boleh aja, boleh banget gitu ya, boleh banget. Bahkan kita nih sebagai konselor ya menyarankan saja ya, kalau kamu percaya dan kamu mau mencoba silahkan, tapi yang pasti harus balance hormon oksitosin dan prolaktinnya. Jangan sampai cuma uber-uberin prolaktin tapi oksitosinnya nggak dibenerin. Misalnya tadinya nggak belajar nyusuin, udah pakai pompa aja, cuman pengen liatin hasilnya dari hasil prapompa. Nah itu keliru. Kenapa? Karena apa yang kita keluarkan lewat mesin pompa sebenarnya belum tentu menggambarkan 100% apa yang ada di payudara kita. Misalnya dia keluar 30, sebenarnya mungkin di dalamnya itu 100 gitu. Tapi karena kita belum bisa pakai cara pompa yang baik, manajemen pumpingnya belum tepat, anaknya juga nggak nyusu, jadi stagnan hasilnya. Itu seperti itulah yang harus kita koreksi terlebih dahulu gitu ya. Jadi ASI booster, suplemen, semuanya boleh. Nah, itu kurang lebih kulit-kulit yang udah jadi base dasar tentang kaitannya menyusui terhadap berat badan bayi. Sehabis ini saya mau sambil jawabin pertanyaan yang ada di layar ya. Jadi atau yang di question box, sambil aku ngobrol dulu nih. Aduh terima kasih, ini tiba-tiba kebaca Mam Dini bilang bagus banget ilmunya, kenapa nggak pas saya lahiran kemarin. Nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat. Belajar itu selalu diupdate ilmunya. Saya juga tetap harus belajar, saya ikut seminar dan segala sesuatunya buat tambahin ilmu lagi. Karena jadi mamah itu nggak akan pernah ada sekolahnya ya. Jadi benar-benar pengalaman, benar-benar dari sharingan, dari jurnal, dari penelitian, dari ilmu-ilmu seminar, teori buku, semuanya harus dipelajari dan secara kesinambungan gitu ya. Oh ya, disimpan baru masuk live-nya, nggak apa-apa. Nanti dari Halo Bumil bisa tampilin lagi, boleh didengar, boleh di-share. Ini kan lagi pekan menyusui sedunia nih. Saya juga mau ngucapin buat para calon ibu, misalnya lagi hamil, yang nanti mau ngerasain menyusui, atau yang sekarang lagi dalam fase mengasihi, menyusui, selamat pekan menyusui sedunia ya. Saat kita semuanya saling support. Nah, ini tuh benar-benar harus paham banget dasarnya tentang menyusui. Jadi banyak faktor plus minus. Kita makan iklan segala macam gitu ya. Ini ada yang nanya sekilas, Mam Anggi, Dok, bantal menyusui disarankan nggak? Bantal menyusui adalah alat bantu sebenarnya. Alat bantu buat apa sih? Yang paling penting adalah kita bisa gendong dulu dong. Nggak mungkin kita bawa-bawa bantal kemana-mana. Masa sih kita harus bawa bantal ke mall? Kita harus belajar dengan tangan kosong ya. Termasuk perah aja sebenarnya bisa pakai tangan kosong kita nih. Kita kalau ketinggalan, misalnya ketinggalan pompa, lagi nggak bareng anaknya, nggak bisa nyusu, kita bisa pakai tangan. Tuhan udah menciptakan tangan kita. Ini adalah yang luar biasa sebenarnya gitu ya. Mesin pompa terbaik sedunia mau nggak bisa dibeli adalah anak kita sendiri. Jadi kalau ditanya mesin pompa apa yang bagus, ASI booster apa yang bagus, sebenarnya ya udah anaknya aja, karena tubuh kita ini akan ngikutin kebutuhan anaknya. Ya, prinsipnya gendutin bayi bukan gendutin kulkas. Jadi kalau misalnya udah ada dapet sentilan salah nih, salah arah gitu ya, jangan ngikut ya. Maksudnya dibilang harus mompa 2 jam sekali, bukan mompanya yang 2 jam sekali. Kasih anaknya, anak newborn 2-3 jam harus disusuin ya. Buat apa? Buat anaknya dapat asupan nutrisi yang baik, termasuk untuk teknik meningkatkan berat badan bayi anak. Jangan sampai kita sengaja anaknya bobo, aduh dok biarin aja lah, lagi anteng udah 4-5 jam belum bangun. Hey, no, harus dibangunin ya. Anak newborn di 2 bulan pertama kurang lebih 2-3 jam sekali harus dibangunin. Supaya apa? Supaya dia dapat asupan nutrisinya dengan baik. Karena banyak orang yang bilang udah biarin aja anteng, tidur aja, kamu biar bisa istirahat. Nggak seperti itu. Karena ketika nanti kita kekurangan beratnya, malah kita susah lagi ngejarnya. Jadi benar-benar kitanya harus
paham dulu konsepnya nih, kecuali emang anaknya udah overweight ya, udah dia bobo pulesan dikit nggak masalah deh. Tapi kalau emangnya kita masih newborn, kita masih mesti catch up dulu nih beratnya seperti apa sesuai dengan KMS ya, kartu grafik yang ada di buku KIA, buku kontrol gitu, buku kontrol anaknya. Nah, itu harus dipastikan dengan baik dulu, tepat banget nih, harus tahu gitu kan. Jadi jangan sampai kita kebablasan, anaknya tidur ya dibiarin aja, nggak seperti itu. Ini termasuk manajemen waktunya, bukan mompaknya tapi anaknya aja yang dipanggil. Kalau payudara kita udah 3 jaman, udah mulai kenceng, belum nyusu, anaknya belum bangun, dibangunin anaknya supaya dia makin gendut, makin naik berat badannya, makin bagus gitu ya. Nah, soal bantal menyusui tadi, boleh nggak punya? Boleh, tapi bukan sesuatu hal yang wajib dan pasti harus punya banget, harus dipakai terus, enggak. Kita harus pinter posisi gendongnya. Ketika anaknya kita udah ajak itu udah mantep gitu ya, posisi pelekatannya udah baik, kita mau pakai bantal buat sanggah tangan kita ya boleh saja, tapi pastikan bantalnya itu jangan sampai malah nahan tangan kita supaya anaknya malah ketahan gitu ya, jadi kayak dikunci gitu. Nah, itu yang tadi malah bikin ketutupan hidungnya, kita malah tekan-tekan payudara, selangnya malah jadi, bukan selangnya, jadi saluran asinya malah jadi kita bikin dia alirannya kehambat kayak gitu-gitu. Termasuk kegiatan seperti ini nih, kalau misalnya kita suka nenenin begini nih dengan posisi menggunting gitu ya, itu juga termasuk. Jadi jangan kebiasaan, kalau memang udah ajak ya lepas aja. Pada special case misalnya payudara terlalu besar, kita bisa si hold ya, jadi disanggah gini pakai huruf C tangannya, bukan cuma sekedar begini atau bukan ditekan-tekan. Nah, benerin aja posisinya. Kalau bayinya jauh, kita dekatkan gitu ya. Kita lanjut lagi ya, baca-baca pertanyaan. Untuk pertanyaan soal ibu hamil, USG, jenis kelamin, segala sesuatunya itu boleh dikonsultasikan pada dokter obgyn, ke klinik kehamilan. Dan jenis kelamin bisa banget ya ditahu, biasanya mulai dari 4-5 bulan suka ketahuan tuh. Kalau cowok biasanya lebih duluan gitu ya. Ini sekilas aja, sekilas info di luar ASI nih. Kita bahas-bahas lagi sesuai topik ya. Ini ada yang nyangkut, dok, ASI udah keluar dari mulai hamil, dari mulai trimester 2, minggu ke-30, 32, 33, and so on. Sebaiknya dipompa-pompa atau enggak? Diapain ya dok kalau rembes-rembes gini? Saya sebagai dokter laktasi, karena kita ada proses hormonal, jadi proses hormonal ASI kita itu, hormon ASI dengan hormon kehamilan atau hormon kesuburan, hormon hamil lah kita biasanya sebutnya gitu ya, kayak progesteron, terus estrogen, hormon prolaktin, oksitosin, ini sebenarnya kayak saling berkebalikan, bukan kebalikan ya. Jadi ketika hamil, hormon hamil ini masih tinggi, hormon ASI itu biasanya cenderung lebih rendah, lebih ditekan gitu ya. Nanti ketika udah mau dekat ke kelahiran, hormon ASI-nya akan naik, salah satunya hormon oksitosin. Dimana si hormon oksitosin ini adalah hormon kontraksi rahim. Oke, jadi kalau misalnya ASI-nya sudah mulai keluar ya, berarti kan hormon oksitosin udah mulai aktif nih, ada proses pengeluaran ASI. Sebisa mungkin saya menyarankan untuk tidak dipompa-pompa atau tidak dipicu-picu supaya kayak udah deh disimpan-simpan gitu. Enggak seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita malah perah-perah, ASInya sayangnya ngerembes gitu, kita malah pancing-pancing keluar, takutnya yang ditakutkan adalah malah kontraksi dini. Kontraksi dini itu malah bikin, jangan sampai dong gara-gara kita mau ASInya keluar, anaknya lahirnya prematur. Paham ya maksudnya ya? Jadi jangan seperti itu. Kalau memang udah keluar rembesan ya sudah, biarkan saja. Ya, jangan malah sengaja dikeluar-keluarin. Tenang aja, kalau udah ada keluar berarti kita wajib bersuka hati, bersuka cita, atau mulai lebih tenang. Puji Tuhan ASIku sudah keluar, alhamdulillah nih ASInya udah keluar pas hamil, berarti aku udah tenang, gak usah pusing lagi takut ASInya gak keluar. Karena sebenarnya ASI itu pasti akan keluar pada waktunya. Kapan? Ketika lahiran, hormon ASI-nya mulai naik, hormon hamil mulai turun, karena udah lahir, hormon ASI akan naik sesuai dengan kebutuhan bayinya. Bayi di 3 hari pertama belum butuh-butuh banget akan ASI. Kenapa? Karena dia masih punya cadangan makanan dari plasenta yang kita sebutnya brown fat, itu dari Tuhan. Jadi gak usah panik kalau hari-hari pertama kesannya belum keluar ASI. Caranya gimana buat pancing? Netein.
secepat-cepatnya. Mulai dari kapan? IMD, inisiasi menyusu dini. Bilang sama dokter obginnya, bilang sama dokter anaknya, saya mau IMD, saya mau sukses ASI, saya mau netein bayi saya secepat mungkin. Rooming in tuh rawat bareng. Jadi ketika udah lahiran ya, karena anaknya udah lahir ya udah dibarengin, nginep bareng satu kamar sama kita. Kalau misalnya kita lagi pengen istirahat banget ya baru ditaruh, dia dititipin ke ruang bayi. Jangan malah sengaja mumpung deh masih di rumah sakit ada yang jagain bayinya biar saya bisa istirahat. No. Ketika kita sudah lahiran, spesifik dan mutlak wajib hukumnya kita yang kudu lihat-lihatan bener-bener anaknya kapan dia butuh kita. Yang namanya dia baru keluar dari perut, dia butuh dekapan kita, butuh dekat kita, suara kita, karena selama 9 bulan di dalam perut gitu ya. Jadi benar-benar harus penting, oke? Dipahami kayak gini. Jangan malah kalau misalnya ada ASI keluar kita langsung buru-buru dikeluarin gitu ya. Gak usah kayak gitu. Nanti pada saat waktunya dia akan keluar lagi sendiri, kolostrumnya akan tetap terbentuk, anaknya mendapatkan fresh 100%. Karena percuma dikeluarin dari awal, zat antibody atau zat sel hidupnya itu juga akan nggak bagus. Maksudnya nggak sebagus yang fresh langsung dikasihin gitu ya. Oke. Dok, kok kadang ada yang ASInya nggak keluar, itu apa penyebabnya? ASI nggak keluar yang dimaksud seperti apa? Kalau dia ada keluar setetes saja, berarti keluar. Tapi kalau dibilang nggak keluar itu, dia udah keluar berapa tetes, terus dia lihat dari pompa hasilnya sedikit. Nah, itu perlu ditelusur balik. Ya, anaknya netek apa enggak, direct breastfeeding atau enggak. Dia cuma ngecek dari pompa-pompa, atau cuma dipencet-pencet gitu. Maksudnya kayak dia mencet-mencet, cara pencetnya aja belum tentu benar. Karena perah tangan ini, kalau dia cuma gesek-gesek area luarnya doang, belum tentu bisa. Jadi, sebaiknya kalau kayak gitu, kalau kita mencurigai, aduh ada nggak sih, aman nggak sih ASIku, aku pengen deh belajar ASI, datang ke konselor udah banyak banget di seluruh Indonesia, udah tersebar banyak banget. Datang ke dokter laktasi. Kalau misalnya di rumah sakit kita ada pelayanan atau rumah sakitnya memang ada pelayanan konselor menyusui, minta didatangi, minta divisit, minta pada saat kita lahiran mereka datang ke kamar ajarin kita nyusu. Kalau masih hamil, ikut kelas-kelas laktasi pada saat hamil supaya kita dapat bekalnya. Jadi tergantung gimana cara kita memanage diri kita sendiri, gimana cara kita dapetin ilmunya. Jadi kalau bilang nggak ada ASI, hampir jarang. Biasanya ya 95-99% wanita di dunia itu bisa ada ASInya. 1-5% yang mungkin kesulitan, ada kelainan hormonal, dia memang ada kelainan kelenjar anatominya sendiri, even bahkan IGT atau inusufiensi. Ya, jadi ibaratnya kayak kelenjar ASInya cuma sedikit gitu ya, bulir-bulir atau gudang-gudangnya cuma sedikit nih, itu aja bisa keluarin ASI kok. Ya, kecuali memang dia sakit banget ya, misalnya kayak hormonalnya nggak stabil banget, benar-benar amburadul, terus dia udah pernah operasi payudara, kelenjar jaringan payudaranya rusak. Nah, hal-hal seperti ini yang mungkin saja bisa benar-benar total nggak ada ASInya. Tapi kalau misalnya ASInya ada keluar 1-2 tetes, sesendok, itu pasti ada ASI. Tinggal gimana manage-nya supaya itu bisa ngikutin kebutuhan bayinya. Paham ya sampai sini ya? Semoga paham nih, supaya jelas ketika produksi ASInya nyukupin, berat badan bayinya juga akan ngikut. Karena topik kita terkait berat badan bayi gitu ya. Gak cuma berat badan sih, tinggi badan juga akan signifikan. Dan bayi ASI itu bisa banget loh gemoy-gemoy, semok, bisa kayak Michelin baby yang lipet-lipet gitu ya, bisa. Nah, ini ada yang nanya, orang Oda bisa nggak sih lahiran normal? Tergantung, semuanya bisa dicek ya dari lab, dari dokter kandungannya biasanya. Kita lanjut ya, aku mau bacain pertanyaan yang ada di question bubble. Dok, usia 34 week, boleh nggak minum ASI booster? Sebenarnya boleh-boleh aja, nggak masalah, tapi nggak usah berkelebihan. Maksudnya jangan sampai dosisnya tinggi-tinggi banget, karena sebenarnya kan udah dapat juga vitamin dari dokter ya, dari dokter kandungan. Nah, boleh-boleh aja buat bantuin. Sebenarnya gini, kalau misalnya kita ngerasa minum ASI booster buat persiapan ASI kita supaya keluar, kita bisa tahu kok. Jadi pas lagi hamil, sebenarnya produk hormon prolaktin itu udah mulai kerja. Jadi udah dipersiapkan. Bukan hormon prolaktin udah mulai bekerja ya. Jadi udah ada hormonal yang mempersiapkan bagaimana produksi ASI kita. Dimulai dari makin gede nih payudara kita berasanya, naik size, mulai kenceng ya pada saat hamil.
areolanya mulai menggelap, adanya perubahan-perubahan pada payudara, itu udah menandakan bahwa payudara kita sedang mempersiapkan produksi ASI tersebut gitu ya. Jadi nggak usah panik-panik banget sebenarnya. Nah, untuk suplemen-suplemen, vitamin-vitamin boleh saja, tapi jangan berkelebihan dan jangan merangsang atau memberikan ekstra rangsangan berlebih kepada payudara kita supaya kita nggak maksudnya supaya kita nggak mendatangkan resiko misalnya kontraksi dini yang seperti tadi aku udah sebut gitu ya. Kemudian ada yang nanya, semenjak fase MPASI, apakah produksi ASI akan menurun? Absolutely, biasanya seperti itu. Kenapa? Buat anak-anak yang direct breastfeeding, ketika dia udah mulai MPASI, dia akan udah punya tambahan asupan kan dari makanan. Jadi kebutuhan dia akan ASI emang akan menurun. Biasanya di 6 bulan sampai 1 tahun, itu proporsinya kurang lebih 70% ASI, 30%-nya dari makanan MPASI tersebut. Tapi tenang aja, kita nggak usah pusing dengan itu ya. Saya bisa katakan, kalau kita menyusui direct breastfeeding dengan tepat, dengan baik dan benar, seperti orang-orang zaman dahulu, nggak pusingin pompa-pompa, nggak pusingin hasil perah gitu ya. Termasuk pada ibu bekerja sebenarnya, kita bisa ngikutin aja tetap. Selama anaknya netek, ASI kita nggak akan pernah kering. Maksudnya akan terus ada keluar. Ya, mau sampai 2 tahun, 3 tahun, itu pasti akan ada keluar sesuai dengan kebutuhannya dia. Tapi kalau kitanya cuma nggak ada direct breastfeeding, itu yang pasti biasanya susah banget komitmen dan konsistensi kita sebagai mamah yang melakukan perah dengan konsisten tadi gitu ya. Oleh karena itu nggak usah terlalu pusing kalau kita ada direct breastfeeding, kayak orang zaman dulu aja, nggak ada pompa-pompa, mereka malah bisa 3 tahun, 4 tahun ASI tetap keluar, anaknya pada sehat-sehat, cukup banget ASInya. Jadi semuanya depends on gimana manajemennya gitu ya. Jadi kalau misalnya dibilang fase MPASI akan produksinya turun, ya signifikan karena memang anaknya mulai tidak terlalu butuh 100% ASI gitu ya. Terus gimana cara memperlancar ASI dari kehamilan? Sekarang lagi hamil 20 minggu. Yang paling pertama adalah dapetin ilmu untuk basis atau dasar proses menyusui atau mengasihi. Mulai dari sekarang bareng sama suami cari kelas. Ya, mulai dari sekarang cari kelas, nanti pas mulai lahiran boleh minta visit atau belajar gendong atau datang ke konselor lagi. Jadi biasanya kita akan sarankan untuk belajar itu minimal 1 kali dalam kehamilan sebelum lahiran, terus 1 kali pas udah lahiran, sama 1 kali lagi manajemen misalnya bekerja atau dia udah mau siap-siap MPASI, biasanya kayak gitu. Tapi tergantung, setiap orang beda-beda. Kalau emang udah pinter ya nggak masalah, 1-2 kali atau 1 kali aja nggak masalah gitu ya. Jadi kalau ditanya gimana cara memperlancar ASI, ya udah ngikutin aja, minum vitamin dari dokter seperti biasa, jaga higienitasnya, jadi dari payudaranya. Kalau ada kerak ya dibersihin aja, nggak usah dipicu-picu atau dirangsang macem-macem gitu ya. Minum-minum suplemen ya terserah, boleh aja, tapi bukan suatu yang wajib atau harus gitu ya. Lebih ke sana. Terus ini, baik, penting ini pertanyaannya, dok, anakku tiap nenen selalu gumoh, apakah berat badan bayi bisa jadi turun? Tergantung. Gumohnya ini karena overfeeding, ya, karena overfeeding, atau memang karena reflux yang memang katup. Sebenarnya dia cukup aja minumnya tuh sebenarnya nggak berlebih, tapi reflux terus gitu ya. Setiap anak itu kan katup antar lambung dengan kerongkongan ya. Jadi pipa kerongkongan ke lambung itu kan ada katupnya. Pada bayi-bayi untuk usia muda ini belum terlalu kuat nih. Jadi bisa aja dia bolak-baliknya maksudnya kayak lebih gampang, rentan kebuka lah ibaratnya katupnya itu. Dan kalau misalnya gampang kebuka itu karena terlalu cepat atau perubahan gestur atau perubahan posisi anak. Nah, ini penting buat tahu dulu nih. Anakku setiap nenen selalu gumoh. Apakah berat badan bayi jadi turun? Kalau memang dia dapatnya udah banyak, sebenarnya mungkin enggak. Tapi tiap nenen selalu gumoh ini kita lihat lagi. Misalnya dia nenen karena pancurannya terlalu deras kah? Memang ASI mamahnya banyak banget gitu ya. Atau setiap habis nenen kita langsung buru-buru ganti posisi. Jadi atau kita langsung taruh, atau kita habis nenenin katanya suruh sendawain dulu, tapi kita cepet-cepet ketek
tekan perut dia muntah lagi keluar. Nah, hal seperti itu harus diperhatikan. Jadi biasanya kalau emang habis nenen, ya udah nggak usah ujuk-ujuk langsung disendawain atau ditinggi-tinggiin atau dirubah-rubah posisi terlalu signifikan. Jadi kita santai aja, dinaikin dulu aja seperti ini. Boleh pakai bantal segitiga. Kalau ditanya apakah berat badan bayi jadi turun, sebenarnya nggak bisa kita nilai secara kasat langsung kita lihat, oh jangan-jangan turun beratnya, nggak bisa. Nanti pas lagi kontrol berat badan bulanan atau ya pas lagi kontrol, biasanya kita mulai bisa lihat koreksi sambil kita koreksi bagaimana manajemen hariannya gitu ya. Ini banyak banget pertanyaannya. Terus ini ada pertanyaan, dok apa iya minum jamu bikin berat badan si kecil naik? Aduh, ini sebenarnya antara mitos-mitos juga ya gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang apakah jamunya itu bikin berat badan naik, ya tergantung isi jamunya itu apa. Jangan asal-asal minum jamu juga, hati-hati apalagi di newborn gitu ya, karena newborn itu livernya masih belum sempurna ya, fungsi ginjalnya kita nggak tahu kandungannya, bisa aja bikin kuning bayi lagi. Terus kalau misalnya ditanya bikin bayi naik, ya kandungan jamunya apa? Balik lagi ke prinsip awal tadi, bahwa makanan mamahnya, asupan gizi mamanya harus dicukupi terlebih dahulu supaya bahan bakunya tuh siap gitu ya, apapun itu ya. Terus kalau misalnya mau makan segala macam cabe gitu-gitu, boleh nggak sih dok? Ya boleh aja, tapi dalam batas yang normal, yang benar-benar sedikit-sedikit dulu kita adaptasiin perlahan-lahan pada bayinya. Jangan mentang-mentang kita doyan sambal terus kita makan cabenya tuh udah kayak level pedas mampus ya. Jangan seperti itu, benar-benar kita tahu diri dulu nih, dari dikit-dikit dulu supaya kita bisa lihat anaknya nyaman atau enggak gitu-gitu ya. Tadi udah ditanya lagi, bantal menyusui sudah, ASI booster tadi udah jawab. ASI yang paling bagus buat si bayi, ASI yang seperti apa? Semua kandungan ASI, semua jenis ASI, semua warna ASI. Ya, maksudnya gimana? ASI encer itu super duper baik karena kenapa? Dia kaya akan antibody, dia kaya akan mineral, mikronutrien yang bagus, banyak banget di sana. Tuhan tuh mencukupi seluruhnya. ASI yang kental bagus banget untuk lemak dan lain-lainnya, karbohidrat untuk tenaganya, misalnya kayak gitu ya. Jadi semuanya itu sesuai dengan kebutuhan bayinya. Kalsiumnya semuanya misalnya ya, Tuhan tuh segitu luar biasa loh. Kalau anak lagi sakit nih, misalnya dia katakanlah lagi demam. Anak lagi demam, ketika dia nempel di payudara mamahnya, dia netek langsung ya, bukan lewat pompa misalnya, netek langsung, tubuh mamanya akan ngedetek anaknya itu netek, suhu tubuhnya lagi panas, lagi demam. ASI kita bisa berubah loh, jadi lebih encer, lebih kebiruan. ASI yang encernya lebih naik. Apakah itu berarti jelek? Berarti bikin ASI kita encer? No, tapi ASI encer itu dibutuhkan untuk menurunkan suhu tubuh anaknya. Suhu tubuh yang lagi panas tadi, antibodinya lagi ditingkatin. Sesignifikan itu. Jadi kalau ditanya ASI yang seperti apa yang bagus, ASI yang keluar dari payudara kita itu baik adanya. Ya, ASI kita kadang-kadang warnanya lebih kehijauan, ya mungkin karena kita kemarin banyak makan makanan yang hijau. Ya, sayur-sayuran hijau. Mungkin ASI kita agak sedikit kemerahan karena mungkin kita makan banyak buah, misalnya buah naga, buah beet yang agak kemerahan. Lain halnya dibanding kalau misalnya ada luka ya, pink gitu misalnya, itu beda lagi, mungkin bisa dikonsultasikan. Beda-beda warna, beda konsistensi, kadang kental, kadang encer, itu sesuai dengan kebutuhan anak. Kalau ASINya terlihat seakan lebih pekat, lebih kental, bisa saja mungkin suasana lebih dingin. Anaknya butuh lemak lebih banyak buat menghangatkan tubuhnya. Jadi ketika anaknya lagi kedinginan, dia netek di badan mamanya, tubuh mamanya ngedetek, oh ini anak kayak butuh penghangatan. Lemak kita bisa jadi berubah, maksudnya ASI kita bisa berubah jadi lebih berlemak untuk ngangetin tubuh anaknya. Sebegitu hebatnya kegiatan atau ikatan untuk menyusui itu. Jadi bukan cuma sekedar ASI, tapi benar-benar direct breastfeeding itu juga penting gitu ya. Jadi ASI kita ini sangat menyesuaikan dengan kebutuhan bayinya. Gitu. Kita lanjut lagi, ada pertanyaan ini, dok apakah breast pump dan perintilannya tetap perlu disiapkan sedangkan kita berniat mau DBF?
Boleh saja. Jadi saya menyarankan boleh saja tetap dimiliki, tapi itu bukan yang diutamakan. Kenapa? Kita tetap mengutamakan direct breastfeeding, cuma kita tinggal hidup di dunia modern. Ada kalanya kita mau pacaran sama suami, ada kalanya sesekali kita mau me time misalnya ke salon, ada kalanya kita meninggalkan bayi kita sama orang lain misalnya, atau kita bekerja apalagi, atau misalnya ya pokoknya ada waktu dong dimana kita ini nggak bareng bayinya, which is kita nggak bisa 124 jam 7 days a week, 24 jam. Nanti someday pasti ada sesekali yang kita bisa ninggalin bayinya, atau kita sekedar mandi aja deh, mandi anaknya tiba-tiba nangis gitu kan. Kita punya ASI pra itu akan jauh lebih menenangkan. Kapan boleh mompa, kapan boleh perah, setelah anak kita puas direct breastfeeding baru kita mompa. Nggak ada jadwal pompa, nggak ada jam 2, jam 10, jam seberapa, itu nggak ada. Sesuai anaknya DBF dulu, udah puas, kita mau mompa silahkan. Berapapun hasilnya ya sudah, simpan aja. Biasanya saya menyarankan untuk manajemennya sebelum kita tidur dan pagi saat bangun. 2 sesi ini aja udah bikin kita punya satu kantong aja, atau satu simpenan aja. Nggak usah ngoyo mau bikin kulkasnya penuh-penuh, nggak usah. Ya, dengan sesi sebelum tidur dan saat pagi saat bangun, selebihnya netein aja, ini udah cukup banget memompa. Jadi kalau misalnya ditanya breast pump, perintilannya boleh disiapin? Boleh. Tapi bukan suatu yang wajib atau suatu keharusan gitu ya. Diutamain boleh cuma jadi sampingan, boleh sambil belajar, boleh jadiin tambahan supaya kita bisa tenang ketika kita lagi butuh ninggalin bayi, atau lagi nggak bareng bayi, atau lagi mandi, and so on. Bisa dibantu sama yang lainnya. Tapi untuk penggunaan botol dot, sangat hati-hati. Sebisa mungkin kita belajar dengan media ASI pra yang lain. Kalau nggak kepepet, jangan pakai selingkuhan itu ya. Tanda bayi kenyang ini apa? Saya pernah hampir DBF 2 jam, takutnya cuma ngenyot aja. Nah, itu yang tadi saya katakan, kita harus proaktif. Kita lihat anaknya benar-benar mentil atau netek. Biasanya kalau netek yang makan, dia bisa glep. Konsistensinya lebih dalam. Ya, kalau dia cuma mentil, cuma kayak gitu doang, kayak ngempel doang gitu ya, ngempeng doang. Nah, itu kita bisa perhatikan, mamahnya proaktif. Kalau udah 2 jam itu sebenarnya udah bukan netek ya. Growth spurt aja kalau dia lagi percepatan pertumbuhan, dia itu kayak lebih rewel, lebih minta lamaan gitu, tapi biasanya cuma 45 menitan ya. Itu pun jarang-jarang, maksudnya kayak pas lagi masa growth spurt. Kalau memangnya udah lebih dari 30 menit atau 45 menit, lepasin dulu, biarkan aja tidur dulu, nanti dia netek lagi gitu. Jadi kita yang ngajarin. Kalau misalnya memang 2 jam, sebenarnya bukan netek sih biasanya ya. Apakah bayi sudah kenyang? Tanda bayinya sudah kenyang gimana? Biasanya dia akan lepasin, jadi kita copotin aja. Kita coba gerak-gerakin dulu, kayak tadi ya, kresek-kresek kuping, dagunya. Saya nggak terlalu suka toel-toel pipi, supaya pipinya nggak memble. Bangunin, kalau dia glep-glepnya dalam, dia biasanya masih mau nenen. Tapi kalau seandainya dia cuma gitu lagi, lepasin aja. Berarti sebenarnya dia kayak ngantuk doang, cuma mau ngempeng. Dilepasin, ngomong aja, ya udah bobo ya, dipok-pok doang sebentar, dia tidur lagi, nanti baru netek lagi gitu ya. Jadi biasanya kalau emang dia udah nggak mau, dia udah kenyang, kita gangguin, dia bisa lepasin. Dia kayak nggak seneng gitu digangguin, jadi dia bisa lepasin nenennya gitu. Sama tangan sih, kalau bayinya masih kecil, biasanya dia kalau tangan yang ngepel kayak gini lapar, tapi kalau dia udah mulai kendor kayak gini, biasanya dia udah nggak terlalu lapar dan memang sudah cenderung lebih kenyang lah ibaratnya gitu ya. Coba dok, gimana kalau baby 1 bulan bingung puting, jadi setiap DBF cuma 2-4 kali nyodot dilepas. Bingung puting itu ibarat istri sah, terus udah, atau kita pasangan yang sah, orang pasangan kita ini, si babynya ini udah punya selingkuhan baru. Caranya gimana? Ya udah, selingkuhannya dilupain, ditinggalin dulu, balikan lagi sama si yang pasangan sah. Sering-seringan, relaksasi, netein lebih sering, kita ganti media ASI pranya yang tadinya pakai botol dot, dipuaskan dengan botol dot yang lebih seksi, lebih gemoy dan lebih menyenangkan, itu kita ubah jadi cara yang lebih tidak menyenangkan. Misalnya pakai sendok, pakai gelas, biar dia lupa sama si puting-putingan itu tadi ya, supaya dia bisa lebih ajek, lebih mantep netek sama kitanya. Kalau memang masih belum ngerti nih, datang ke konselor, diajarin, kita bisa pakai alat bantuan, SNS misalnya ya, botolnya kita biar dia deres di area payudaranya, itu bisa dipakein seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan, penyebab berat badan naik sedikit padahal full ASI, yaitu tadi posisi perlekatannya, apakah ada tangtai sehingga dia ketika melekat juga nggak bagus, jadi dia dangkal aja, dapetnya tuh cuman ngempeng-ngempeng aja,
apakah terlalu cepat memindah-mindahkan posisi, itu ya untuk rangkumannya dari Mam Riana Wulan. Berat badan bayinya jadi sedikit padahal full ASI, bukan karena ASI kita yang jelek. Warna dan konsistensi ASI yang bagus, seperti apa? Semuanya bagus. Kenaikan dan penurunan berat badan bayi berapa normalnya? Kenaikan semuanya bisa kita cek dari KMS atau kartu menuju sehatnya, itu yang warna grafik ya, di buku kontrol, di buku KIA, di buku kontrol anak, buku rumah sakit swasta juga semuanya ada. Jadi ada plotnya. Jadi ada indikatornya tuh, bulan 1 ke anak ke bulan kedua 1,2 kilo, and then turun terus sampai nanti lama-lama kenaikannya jadi memang cukup, maksudnya nggak banyak banget lagi gitu ya. Ini dari Mam Widya, dok asiku encer dan anak tiap nyusu sebentar, itu bakal ngaruh ke berat badan bayi tidak? Asiku encer lihat dari mana, kita mompanya juga udah bener apa enggak, karena teknik kita memompa aja belum tentu tepat gitu ya. Kalau kita pakai levelnya cuma rendah, yang cuma levelnya 1, 2, 3 doang, anyet-anyet doang, ya belum tentu bisa dapat ke deep latch, atau pompaannya juga belum tentu bisa narik sampai dalam gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya bakal ngaruh ke berat badan bayi enggak asinya encer, sebenarnya bukan ini yang kita bisa lihat, bukan cuma sekedar encer. Kalau misalnya memang dapatnya cuma sedikit-sedikit yang kayak dangkal-dangkalnya doang, anaknya netanya juga cuma sebentar-sebentar, ya mungkin berat badannya naiknya nggak terlalu tinggi. Nah itu perlu dicek lebih dalam sih sebenarnya. Ya, gimana sih cara naikin berat badan anak biar gemoy, makan apa aja? Seperti yang tadi saya udah sampaikan semuanya ya. Cukupan ASI mamanya happy, posisi pelekatan ditepatin, waktu, durasi, pemberian ASInya. Jangan anaknya tidur kita biarin aja, kita bangunin, kita yang proaktif. Dari ini nih, dok apa benar kalau kita makan pedas bayinya ikutan bakalan mencret? Sebenarnya bukan pasti kayak gitu. Di apapun yang kita makan itu ada sekian persen zat-zat yang terkandung dalam makanan itu ngalir ke ASI ya, karena ASI itu punya payudara kita, ibaratnya metabolisme tubuh kita tuh punya saringan buat ngalirin zat-zat yang kita makan itu ke ASI. Si zat yang terkandung dalam cabai misalnya capsaicin gitu ya, itu cenderung memang bisa bikin anak nggak nyaman pencernaan, tapi nggak semua, tergantung kalau anaknya sensitif, terus berapa banyak cabai yang kita makan. Makanya tadi saya ngomong bahwa boleh aja kok makan cabai, makan seafood, tapi mulai dari jumlah yang sedikit dulu, misalnya 1-2 sendok kecil. Nanti kalau anaknya nggak kenapa-napa, ya udah minggu depan kita boleh naikin lagi 1 sendok gitu. Tapi kalau yang kayak gini kayak udah mulai kebanyakan nih, anaknya kok kayaknya rewel segala macem, nggak nyaman perutnya, bergas, ya udah kita turunin lagi, berarti dia nggak kuat kalau kita makannya terlalu banyak gitu. Jadi kita mulai ngecek, karena setiap anak beda-beda, setiap ibu beda-beda, nggak bisa dipukul rata. Tapi boleh nggak makan pedas? Boleh. Apapun yang bikin kita happy, apapun yang kita bahagia, go on ya. Terus metode menyusui seperti apa yang efektif untuk bayi perempuan? Durasi menyusui hanya sebentar. Kita bangunin, kalau anaknya kalem, dia yang tidur melulu, sleepy baby gitu ya, kita lepas pampersnya buat dia nangis ya. Jadi kita agak tega-tega dikit, tapi buat kita masukin asupan makanannya. Kalau masuk asupan makanannya itu ASI. Kalau memang perlu ya boleh sesekali disendokin, bukan dipakein botol dot ya, misalnya disendokin, atau kita pakai alat SNS. Jadi begitu dia netek dapatnya lebih banyak gitu ya. Kalau memang kita kecurigaannya bayinya cenderung lazy baby, sleepy baby, datang ke konselor. Nanti dikasih tahu tuh manajemen yang bagusnya seperti apa ya, datang ke konselor, datang ke dokter laktasi, jadi supaya diajarin maminya juga tenang. Untuk pertanyaan berikutnya, dok di usia 1 bulan berat badan bayi 3,1 normal apa enggak? Soalnya waktu lahir berat badannya 2,3. Sebenarnya bisa saja ini menjadi normal, karena balik lagi tergantung plot takaran ukuran dari kartu menuju sehatnya atau si grafiknya tadi, atau kita bisa pakai aplikasi aplikasi-aplikasi yang bisa bantu ngukurin kita berat badan kita. Dari IDAI itu ada aplikasinya gitu ya, dari Ikatan Dokter Anak Indonesia gitu. Jadi itu bisa diplot. Nanti juga Halo Bumil juga akan aplikasi-aplikasinya yang sesuai dengan arahan dari pemerintah, dari Ikatan Dokter, itu juga bisa kita lakukan gitu ya, bisa kita pakai. Nah, seperti itu. Apalagi nih, ini tadi soal bingung puting, kalau DBF cuma 2-4 kali udah dijawab ya. So far pertanyaan-pertanyaan yang relate itu
udah saya jawabin nih, atau kita udah belajar sama-sama untuk penggunaan obat. Pertanyaan seperti ini nih, 3 bulan lagi batuk pilek, boleh nggak minum obat? Boleh. Ya, ada obat-obat yang memang aman buat ibu menyusui, tapi ada juga yang perlu diperhatikan. Misalnya lagi pilek, jangan minum yang kandungannya pseudoephedrine. Jangan. Kenapa? Karena akan menurunkan produksi ASI. Apakah kalau ibu lagi sakit itu pasti produksi ASINya turun? Balik lagi, tergantung. Biasanya bisa seperti itu karena hormon oksitosinnya yang lagi ngedrop karena kondisi sakit tadi, jadi pengantarannya nggak maksimal. Itu bisa. Caranya gimana? Tetap aja obatin obat ibunya, nyamanin lagi. Kalau kita kecapean, istirahat yang cukup, makannya dibagusin, panggil ibu pijat, misalnya pijat bayinya atau pijat bayinya, pijat ibunya, suruh suami sayang-sayangan, kita pergi liburan and so on. Cari lagi yang bagusnya. Terkait ASI juga, KB, penggunaan KB hormonal gitu ya. KB hormonal itu juga penting supaya kita bisa jaga-jaga. Biasanya sih dalam 6 bulan pertama kalau memang kitanya bagus, eksklusif direct breastfeedingnya aktif gitu ya, kita bisa saja mungkin ada namanya amenore, jadi kayak dia nggak mens gitu ya, jadi KB alami lah ibaratnya. Jadi nggak mens, masih belum mens, anaknya nyusunya pinter, berat badan bagus, terus nyusunya aktif, itu bisa saja kita jadi nggak subur. Tapi nggak selalu itu 100%. Jadi ya kayak kun fayakun juga, alam lah, pokoknya kita nggak tahu nanti Tuhan maunya seperti apa gitu kan ya. Bisa saja Tuhan masih maunya kita hamil, ya tetap jaga-jaga aja. Kalau memang mau pakai KB, disesuaikan, dicari yang memang benar-benar aman buat ibu menyusui. Jadi sebisa mungkin nggak yang KB hormonal sampai tinggi-tinggi banget gitu ya. Maksudnya hormonalnya tuh tidak mempengaruhi hormonal ASI-nya. Mungkin lebih kayak gitu ya. Oke. Ini ada sekelibat hamil pertama nih, harus fokus ASI booster mulai dari berapa? Nggak ada fokus ASI booster. Jadi bukan ASI boosternya yang difokusin, tapi ilmunya ya. Jadi belajar benar-benar ilmunya, perdalamlah apa sih yang menjadi dasar, prinsip apa sih yang harus kita pelajari, gimana cara gendong bayi. Karena kita musingin ASI booster, kita gendong anak aja mungkin masih kaku. Nah, belajar dari sana ya. Konsul ke dokter laktasi, ke konselor boleh gitu ya. Terus kalau misalnya ada nggak pede nih, aduh payudaraku kecil, payudaraku putingnya melesep, putingnya nggak nonjol, bisa nggak netein? Bisa ya, ada teknik-tekniknya, ada alat bantu yang bisa dipakai, misalnya penarik puting. Sebaiknya sih datang langsung ke konselor, datang ke dokter, nanti langsung diajarin deh dari saat kehamilan supaya pas lagi lahiran nggak pusing sendiri. Jadi suami juga diajak aja. Dan kuncinya mulai dari IMD, room in, bener-bener bareng sama bayinya, terus enakin, nyamanin diri kita sendiri, kasih tahu mama, kasih tahu mertua, kasih tahu keluarga besar bahwa kita pengen banget berjuang buat ASI, kita pengen banget sukses ASI, sukses menyusui gitu, nggak cuma sekedar ASInya aja, tapi saya tetap pengen lakukan direct breastfeeding, saya pengen manajemennya baik, saya nggak mau kejar-kejar tayang, ibaratnya kejar-kejaran harus pompa terus baru dikasih lagi ke anaknya, itu kan jadi 2 kali kerjaan. Saya mau belajar, saya mau perjalanan menyusui saya tuh tidak menakutkan gitu. Nah, itu harus belajar. Jadi jangan sampai udah salah jalan, susah lagi nih buat benerinnya. Sebaiknya lebih baik, emang paling baik mencegah duluan ya. Maksudnya jangan sampai terjadi kekeliruan. Tapi kalau emang udah terjadi kekeliruan, segera minta bantuan, segera cari pertolongan supaya nggak makin jauh lagi tersesatnya gitu ya. Ini aku seneng banget deh, jujur ngeliatin ini supportnya satu sama lain, ibu hamilnya saling ngejawabin. Aduh, terima kasih ya. Nah, pas lagi pekan-pekan menyusui seperti ini, dimana semua mama juga saling support, saling ngingetin, ini sih bener-bener kayak senang banget ya, kita tuh saling sharing, no judging. Jadi sebisa mungkin kita sesama ibu tuh saling ngerti, nggak ada yang shaming, nggak ada yang ngata-ngatain atau julit-julitan, atau aku begini kamu begitu, atau kita kalau ngeliat orang kok dia bisa begitu ya, aku kok enggak, jadi insecure sendiri. No ya, kita hebat, semua dari kita hebat, apapun
apapun kondisinya, apapun cara kita, semuanya hebat. Semua tahu yang terbaik buat anaknya, buat yang dirinya sendiri. Belajar dan berusaha terus aja gitu. Nah, sekalian closing, ternyata sudah jam 8 lewat. Nggak kerasa nggak sih 1 jam? Aku nggak tahu deh. Aku ngoceh-ngoceh nih dari tadi, mungkin udah kayak kaleng rombeng. Semoga aja jadi ilmu yang bagus ya untuk para mom semua, para dad, siapa tahu ada yang denger. Nah, jadi benar-benar nggak usah dipusingin dari awal gitu, ngikutin aja, belajar aja. Nanti pas udah lahirannya udah tenang, cari konselor, cari pertolongan gitu supaya kita bisa enak. Jadi nggak usah pusing. Aduh, dari hamil udah belum keluar ASINya. Kita lihat dari perubahan payudara kita aja, berarti kita udah positive thinking. Oh ya, udah mulai persiapan nih, nenenku udah mulai makin kenceng payudaranya, kok kayaknya biasanya ukurannya BH-nya yang biasanya muat kok sekarang kopong gitu ya, sekarang kok udah mulai padat, mulai sempit gitu ya. Persiapan pas mau lahiran untuk menyusui, beli BH menyusui yang proper, yang bagus, yang bukaannya enak, bukaannya nyaman, gak ribet-ribet gitu ya. Terus nggak usah yang mahal-mahal, karena biasanya ukurannya kan, maksudnya kan buka tutup cepat melar, jadi nanti 3-4 bulan udah ganti, jadi nggak usah beli yang mahal-mahal. Terus belilah baju menyusui yang cantik-cantik gitu ya, nggak usah sibuk-sibuk beli segala macam peritilan yang sebenarnya penting nggak penting gitu, ibaratnya nggak usah cari selingkuhan buru-buru gitu ya. Terus ini nih aku mau sedikit kelihatan, soalnya ada yang bilang aku pakai dot white neck, alhamdulillah mau DBF. Sebenarnya bukan seperti itu kuncinya, moms, perlu diluruskan sedikit ya. Bersyukur kalau memang anaknya masih pintar DBF. Penggunaan botol dot itu memang masih pro dan kontra. Saya merupakan salah satu dokter yang kadang-kadang masih tolerir, tapi sebisa mungkin ya dihindari, karena nggak semua anak itu pintar selingkuh. Maksudnya nggak bisa main dua cinta ya, nggak semuanya. Ada kalanya memang bisa, ada kalanya mungkin puting mamahnya ikut juga nonjol, puting mamahnya juga panjang, anaknya pakai botolnya juga mungkin pintar dia gunain lidahnya, tapi nggak semuanya. Jadi nggak bisa dipukul rata, oh pakai botol ini bagus, oh pakai botol ini anti bingung puting, paling mirip puting ibu, anti pasti bisa netek lagi. Oh, nggak jadi jaminan ya, karena mau botol semahal apapun itu nggak akan pernah ada yang sama persis kayak puting kita atau payudara mamahnya. Kalau nggak percaya, ambil botolnya, ngaca. Nah, jadi balik lagi, semuanya depends on apapun yang saya katakan, apapun yang saya sharingkan. Saya berharapnya bisa menjadi ilmu yang berguna, bisa menjadi suatu masukan atau insight baru yang oh ternyata begini, oh ternyata begitu, dan lumayan bisa diterapkan atau bisa menjadi manfaat lah. Dan sama sekali tidak ada segelintir titik pun untuk mau judging seseorang, menyalahkan, shaming atau apapun, gak ada sama sekali ya. Jadi sifatnya hanya mau edukasi. Saya siap kalau misalnya ada perlu atau ada kebutuhan, pengen bertanya, silahkan mampir, boleh ke Instagram saya, boleh ke Halo Bumil, nitip dong, mau nanya ke Dokter Elizabeth, boleh, nanti saya jawabin. Silahkan, nanti kita sambil ngobrol-ngobrol, sambil saling support. Ada kebutuhan apa ya boleh. Cari konselor, seluruh Indonesia banyak banget. Dokter laktasi juga udah banyak banget. Bukan saya yang paling pintar, bukan. Apapun yang saya katakan semoga bisa benar-benar jadi manfaat ya. Jadi maksudnya bukan saya bilang saya paling benar, enggak. Pasti ada aja, ilmu tuh selalu ada banyak banget gitu. Cuma kalau carilah ilmu yang benar-benar memang sesuai gitu ya, sesuai kata hati kita. Oh iya ya, dokternya ngomong gini benar juga ya. Oh kayaknya kayaknya masih coba pengen tanya lagi nih lebih jelas, ya silahkan gitu ya. Dan kalau memang ada yang diragukan, misalnya katanya si A atau kata dokter A, katanya si A B C, katanya si konselor ini A B C, ya udah kita sama-sama diskusikan gitu ya, sama-sama diskusikan. Katanya si ini boleh begini, katanya si ini boleh begini gitu. Nah, itu didiskusikan karena aliran soal ASI super duper banyak gitu ya. Jadi jangan sampai ngikut aliran yang keliru atau alirannya yang salah. Termasuk gimana penyimpanan ASI, apakah boleh dicampur langsung jadi 1 literan? Apakah sebaiknya memang dipisah-pisah sesuai jam? Itu juga perlu diperhatikan dengan baik. Supaya apa? Supaya kualitas ASINya tetap baik, tetap terjaga. Kalau misalnya kita curiga anaknya alergi, pada saat kita makan sesuatu kita bisa gampang tracknya. Jadi lebih baik satu-satuan. Bagaimana cara penyimpanan, semuanya belajar masing-masing. Gitu ya. Oke.
So far mungkin itu. Wah, ini ada ibu-ibu yang dogs tips buat nyapih yang benar. Boleh mampir di Instagram saya, ada kontennya. Jadi khusus hari ini kita belajar tentang topik bagaimana soal meningkatkan berat badan bayi yang memang menyusu ASI ya. Jadi memang ASI. Kalau misalnya pakai susu lain dibilangnya lebih gendutin, sebenarnya bukan karena itu. Jadi perlu diperhatikan juga. Kadang-kadang kita kecelek kemakan marketing, kemakan iklan, padahal ASI kita bagus nih, ASI kita banyak nih, tapi katanya orang beli susu ABC, katanya itu lebih gendut biar anaknya gemoy. Hati-hati ya, hati-hati jangan sampai kita kecelek atau kemakan iklan tersebut gitu ya. Justru kita harus lebih teliti dong. Buatan Tuhan kok kalah sih? Kenapa buatan manusia bisa gendutin tuh apa? Apakah gulanya yang tinggi malah nanti kecenderungan resiko diabetes pada anak misalnya, atau obesitas pada anak? Kan karena gendut itu bukan suatu yang selalu baik ya. Sebaiknya memang diperhatikan sesuai dengan buku kontrolnya. Mungkin itu hari ini sesi kita kurang lebih pembahasannya seperti ini. Nanti kalau memang ada yang kurang-kurang, ada yang mau ditanyakan, ada yang masih bingung atau masih ragu, boleh banget buat langsung kontak-kontak atau hubungi timnya Halo Bumil, boleh DM-an Instagram saya, boleh saling ngobrol gitu ya. Dan di Pekan Menyusui Sedunia ini, saya lebih suka Pekan Menyusui Sedunia, bukan Pekan ASI Sedunia. Karena kenapa? Karena in Englishnya World Breastfeeding Week, bukan World Breast Milk Week. Jadi kita harus menggiatkan nih ya, benar-benar sama-sama support, saling support satu sama lain, saling bantu, saling sharing gitu ya. No judging, no shaming. Terus kalau misalnya ada apa-apa, ya saling nguatin. Selamat Pekan Menyusui Sedunia. Saya Dr. Elizabeth Margareta. Boleh ya undur diri dulu. Nanti kapan-kapan kita berjumpa lagi di sesi live berikutnya dengan topik-topik lainnya seputar laktasi. Dan thank you banget buat tim Halo Bumil for having me today. Ya sudah, selamat malam dan terima kasih buat semua para mama, para papa, para calon parents. Kalian hebat-hebat banget. Semangat terus mengasihinya buat para pejuang ASI yang lagi mengasihi. Suka dukanya kita lewatin bareng-bareng ya. Well, good night. Sampai jumpa lagi. Instagram saya Dr. Fong Mecha. Nanti boleh dimampir di Instagram story ada ya. Tuhan berkati. God bless you all.